Konsekuensi galbay di beberapa aplikasi pinjaman online yang legal OJK. Aku laku, ada kami, dan yang lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang konsekuensi galbay di aplikasi pinjaman online yang resmi OJK. Karena banyak banget yang menanyakan ke WhatsApp dan juga komentar dan juga DM ke Instagram saya tentang masalah galbay di aplikasi pinjaman online yang legal. Apa aja konsekuensinya? Terutama aplikasi-aplikasi besar yang seperti Aku Laku, Ada Kami, Kredivo, Kredito, dan yang lain sebagainya. Oke, di sini saya akan bahas aplikasi yang legal, terus kemudian ada DC lapangannya, terus kemudian juga ada slip OJK-nya atau by checking-nya. Jadi aplikasi yang memang berat, aplikasi yang sudah pasti ada di lapangannya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan bahas. Namun sebelum itu, kalau misalkan teman-teman itu pengen diskusi bareng sama saya atau sharing bareng tentang masalah dunia pinjaman online, teman-teman bisa langsung gabung aja ke grup WhatsApp saya. Grup WhatsApp-nya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Silahkan teman-teman nanti join aja, gabung aja. Karena di situ juga nanti akan ada banyak teman-teman semua yang mau join dan diskusi bareng sama saya juga tentunya. Kalau teman-teman pengen konsultasi gratis ke WhatsApp saya langsung pribadi, enggak pribadi sih, tapi ya nanti kita bisa langsung diskusi, kasih solusi juga buat teman-teman semua yang terjerat pinjol. Tapi kalau misalkan chatnya lama atau balasnya lama ya mohon maaf, karena ya nggak 1-2 saya nanganin itu, jadi ya mohon maaf kalau chatnya agak lama, itu kekurangannya. Karena sekarang juga ya saya itu menyediakan 100% gratis, jadi ya maklum lah ya, seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan itu saja. Konsekuensi apa sih yang ketika kita itu melakukan galbay di aplikasi pinjaman online yang legal atau yang resmi? Nah, sebenarnya masalah konsekuensinya itu sebenarnya sangat simpel. Nggak ada yang namanya hukum pidana ya. Perdata aja itu kemungkinannya sangat kecil. Terus kemudian kalau misalkan konsekuensinya sebenarnya yang paling berat untuk teman-teman semua itu satu, yaitu terkena mental. Ini yang paling susah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika teman-teman itu galbay di aplikasi pinjaman online, itu teror WhatsApp, teror telepon, chat, dan yang lain sebagainya itu pasti ada. Plus juga didatangi DC ke rumah. Konsekuensinya itu. Terus kemudian kalau misalkan aplikasi tersebut adalah sudah slip OJK atau sudah by checking, itu nanti daftar hitam di nama kita. Itu saja konsekuensinya, nggak ada yang lain. Nah, slip OJK atau by checking ini fungsinya apa bang? Daftar hitam ini? Ya nanti kalau misalkan kita itu pengen mengajukan pinjaman lagi di bank, itu nanti kita nggak bisa. Kemungkinan besar kita ditolak. Terus kemudian juga kalau misalkan kita pengen minjem kur dan yang lain sebagainya, pokoknya bersangkut paut dengan bank, itu masalah pinjaman dengan bank, itu agak susah. Itu saja konsekuensinya, tidak ada hal lain. Kalau teman-teman semua diancam, mau ke pidana, mau ke pengadilan, mau datengin ke rumahnya, mau datengin ke DC-nya, mau suruh jual motor, mobil, dan yang lain sebagainya, itu semua adalah hoak dan pembodohan DC saja. Biar teman-teman itu bayar hutang. Itu simpel sebenarnya. Konsekuensinya tadi, pertama didatengin DC, yang kedua adalah kita itu paling diteror melalui WhatsApp, terus kemudian yang ketiga adalah nama kita jelek di slip OJK atau masuk daftar hitam di slip OJK. Udah itu saja. Konsekuensinya 3. Kalau misalkan ada yang sampai mau mukulin, terus kemudian juga ada yang sampai mau datang ke perusahaan atau ke PT kita, tempat kita kerja, itu nggak boleh ya. Dalam undang-undang itu tidak diperbolehkan. Kalau sampai di lapangan itu sampai datang ke rumah, datang ke kantor, maaf, maksudnya datang ke kantor, itu tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan oleh undang-undang. Itu. Terus kemudian juga masalah teror masuk ke pidana ataupun perdata, itu sangat kecil. Kalau pidana itu tidak mungkin, nggak ada yang namanya pinjaman online atau hutang piutang itu masuknya pidana, tapi masuknya perdata. Tapi kalau perdata pun itu urusannya panjang, nggak sehari 2 hari selesai, nggak harus cepet gitu dipanggil kalian, sini kamu datang ke sidang karena kita masuk perdata dan yang lain sebagainya. Udah itu saja. Plus juga di perdata itu bisa yang namanya pengajuan damai. Ketika aplikasi tersebut mengajukan untuk masuk ke perdata, itu pun ada prosesnya. Harus mengurus pengacara dan yang lain sebagainya, bayar sidang dan yang lain sebagainya. Hutang kalian berapa sih? Hutang kalian paling banyak juga di satu aplikasi itu 10 juta. Terus aplikasi mau mengeluarkan uang 5 juta juga untuk ngurus ke persidangan, yang kan nggak mungkin. Nah teman-teman seperti itu. Jadi intinya, kalau masalah ancaman dan yang lain sebagainya ya itu hiraukan saja. Tapi yang paling utama dari 3 tadi konsekuensinya adalah mental kalian itu terganggu. Ketika mentalnya sudah terganggu, ini justru kata saya yang paling bahaya ini.
mental kalian terganggu. Masalah diisi datang ke lapangan, teror WhatsApp, slik OJK, itu ya nggak jadi masalah. Yang paling masalah adalah mental kalian itu terganggu. Kenapa mental yang terganggu itu bisa bikin kacau, Bang? Karena ketika mental kalian itu sudah jatuh, mental kalian itu sudah nggak karuan, nggak tenang, dan yang lain sebagainya, ini jadi sumber masalah besar. Kenapa? Karena nanti kalian itu berpikirnya seperti ini, saya minjem aja uang ke tetangga, atau bahkan yang lebih parahnya itu, kalian itu minjem lagi di aplikasi yang lain untuk menutupi aplikasi yang kalian sudah telat bayar tadi. Itu yang paling parah. Kenapa? Kalau kalian itu sudah masuk dalam lingkaran peminjam atau gali lubang tutup lubang dengan pinjol, itu sangat berbahaya sekali. Ini sudah sering banget saya bilang, kalau misalkan gali lubang tutup lubang, itu kalian lebih baik stop begal buy aja. Kenapa? Kalau misalkan kalian sampai gali lubang tutup lubang dengan aplikasi pinjol, itu malah akan menjerumuskan kalian. Nggak percaya ya, kalian bisa buktikan. Nah, tapi di sini seberhubung kalian itu nonton video saya, lebih baik kalau sampai gali lubang tutup lubang, teman-teman galbay aja, nggak apa-apa. Terus kemudian silahkan bayar di satu aplikasi aja. Kalau memang misalkan teman-teman pengen aman dari slik OJK. Tapi Bang, saya mah bodo amat masalah slik OJK, masalah BI checking, ya sudah, itu terserah teman-teman semua. Masalah teror DC dan yang lain sebagainya, sekali lagi itu adalah pembodohan. Kalau mau harus dipidana dan yang lain sebagainya, itu semuanya pembodohan ya teman-teman. Oke? Mungkin itu saya teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan mudah-mudahan juga buat teman-teman semua yang sekarang terlilit hutang ataupun masih banyak hutang di pinjaman online. Mudah-mudahan dapat banyak rezeki dan bisa melunasi hutangnya. Saya akhiri saja video ini dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.